Penyebab kematiannya adalah gagal nafas. Jadi di situ terlihat ada jeratan ikan. Kasus penemuan mayat di pinggiran Jalan Lingkar, Weleri, Kabupaten Kendal menemukan titik terang. Pelaku diketahui seorang lelaki berinisial AKN yang merupakan warga Duku Petamanan Desa Banyu Putih, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Mayat perempuan berusia 30 tahun itu sebelumnya ditemukan di Jalan Pantura Lingkar, Weleri, Kendal pada Minggu 14 Juni saat ditemukan bagian wajah hampir membusuk. Berdasarkan hasil autopsi dari RS Bayangkara Semarang, mayat tersebut telah dibuang sekitar 2-3 hari sebelum ditemukan di pinggir jalan. Diketahui pelaku secara gelap mata menghabisi nyawa selingkuhannya itu karena kesal. Korban yang bernama Lutfiana kerap meminta dibelikan perhiasan, namun ditolak oleh pelaku. Karena kita terkadang itu harus belajar introspeksi diri. Gue mau sedikit cerita ya pengalaman pribadi gue. Gue kan kena dampak love scammer. Yang belum tahu, love scammer itu kisah percintaan yang sangat menguras emosi sehingga kalian itu bisa terkintil-kintil terhadap psikik pelaku yang ujung-ujungnya meminta cuan, duit, harta. Nah, pernah gue tuh mau dibeliin itu apa? Topi ala kerajaan Inggris tuh, emas gede ala kerajaan tempo dulu gitu. Terus gue berpikir kalau gue pakai topi kayak gini di kehidupan sehari-hari gitu, atau pergi kemana gitu ya, terus kalau gue pakai emas gede kayak gitu dalam kehidupan sehari saya aja kayak gini ya, mungkin seperti yang dikatakan Nikita Milyani ya, gembel bau miskin gitu. Terus nanti apa kata tetangga atau orang sekitar yang melihat gue gitu, lucu juga lah. Disitulah kita perlu introspeksi diri, cocok atau enggak ya. Kenapa saya sedikit buka tentang diri saya sendiri dulu. Nah, ini ada hubungannya seperti ini. Kenapa kita harus introspeksi? Ini selingkuhan gitu, sering meminta dibelikan emas. Harusnya sadar diri, dia itu selingkuhan. Kapasitas dia itu sebagai selingkuhan itu gimana? Perebut suami orang ya, harusnya sadar diri di situ. Hanya sering meminta ya, jengkel pula tuh si laki-laki, akhirnya nah ini kan, ini di beranda aku lagi banyak tuh lewat kisah-kisah ya, asmara khususnya ya. Saya mau titik dulu bahas ini, nanti mau bahas yang lain, aku gemes juga sebetulnya. Lain mana lebih kangen nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak kata Wuhan. Mana resinya? Penganiayaan oke nya? Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? Deca Adira mana teh baheula? Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon gitu aja. Nyesel pergian nyesel. Satu tahun kepindah gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1,5 tahun. Kumaha disiksa pas nongkal panon kumaha? Ayeuna teh nyongkal panon mana? Hah? Ayeuna kunaon matana? Terus di kumaha? kunaon? Pakai naon? Pakai leungeut. KPK menyita salah satu rumah milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Rumah tersebut berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah dengan luas tanah dan bangunan sekitar 214 meter persegi. Selain rumah, KPK juga memasang plang penyitaan di sejumlah titik lain, termasuk 3 minimarket dan salon yang berada di wilayah Pekalongan. KPK mengingatkan pihak terkait agar tidak menutup atau merusak tanda penyitaan yang sudah dipasang. Saat ini, penyitaan aset tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. Makan aku dengan dirinya, matanya yang hitam, rambutnya yang menawan. Nah, ini kenapa saya nyanyi seperti ini ada hubungannya dengan video di awal ya, itu kekayaan Fadia Arafik ya, anaknya Arafik penyanyi dangdut yang mungkin orang tempo dulu era 80-an atau 90-an itu pasti paham itu siapa Arafik ya, penyanyi dangdut peletaran Arab gitu ya. Itu aja istri, suami, anak masuk ke zona politik, kekayaannya macam itu yang belum diekspos semua, itu disita itu sama negara, itu mungkin masih banyak gitu ya. Terus ya ginilah, ini pelajaran lah buat kita semua lah, ketika orang tuanya punya nama besar ya, terus ya intinya punya nama besar, suatu saat anak-anaknya akan menjatuhkan nama besar orang tuanya ya nggak tahu ya, ini kayak udah hukum alam sih ya, karena saya sudah mengalami gitu, ketika bapak saya gitu punya nama besar ya, semua orang menyegani bapak saya di kampung sini gitu ya, dengan sendirinya nama besar orang tua saya itu hancur karena perbuatan saya gitu ya. Ya, itu sedikit flashback tentang saya ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Lah ini Fadia Arafik ya, masuk ke zona pemerintahan, korupsi ya, begitu banyaknya itu. Itu kan suaminya masuk, anaknya juga masuk ke zona pemerintahan gitu. Terus yang itu anaknya yang Virus Arafik itu yang sempat viral juga karena namanya dicemarkan sama mantan suaminya karena istilah lamosenya berbau seperti ikan asin. Sempat ramai kan viral itu kan, cari aja itu ya. Ngeri kan? Ya nanti kemungkinan ya, karena saya sudah sering bilang ya, ini mungkin khususnya buat para pejabat atau anak-anak kombes atau legend ya, anak-anak aparat aparatur negara lah ya, ketika mungkin anaknya difasilitasi dengan kemewahan atau red carpet dalam menjalani kehidupan gitu ya, suatu saat akan seperti ini. Ini saya kasih contoh gitu ya, ketika
ketika orang tuanya sudah tidak ada, ya udah seperti yang kalian lihat itu, Fadia Arafik, Virus Arafik gitu. Ya ini saya kasih contoh yang real, ada rekam jejaknya. Kalau saya kan cuma hanya sekedar cerita karena saya bukan artis ya, karena saya sudah mengalami tapi nggak ada rekam jejak, ya mungkin kalian bisa percaya boleh enggak gitu, karena ini saya kasih contoh yang real aja. Jadi buat kalian ya, saya sebetulnya masih memantau nih, belum lewat di beranda aku nih yang anak apa itu, kompis atau apa itu yang nantang-nantang, lu mau ngelaporin gue nggak akan masuk karena kedua orang tua gue itu bukan orang biasa, orang berpangkat tinggi semua. Ini sampai masuk atau hanya uapan aja, ini seperti kereta api lokomotif nih ya. Ini buat pelajaran buat kalian. Saya sudah sering bilang gitu, lu sekarang boleh bangga sebagai anak pejabat, sebagai anak legend, kombes atau polri atau kapolda ya. Suatu saat ketika lu menjalani kehidupan ya, lu nggak akan kuat. Bukan saya menyumpahi ya, karena apa saya bilang seperti ini, karena di masamu kecil muda lu difasilitasi kemudahan dalam menjalani kehidupan, tapi suatu saat ketika orang tuamu sudah tidak ada, lu akan benar-benar merasakan betapa sulitnya menghadapi kehidupan ini, plus paket bonus-bonus kehidupannya. Sampai di sini paham ya? Nah, udah terbukti tuh Arafik gitu ya, sambil anak-anaknya itu paham sampai di sini. Ya, ini saya mohon untuk apa ya, anak di bawah umur ya, tolong jangan melihat video saya yang ini ya. Mungkin nanti saya agak kasih kata-kata kotor ya, supaya kalian tidak terkontaminasi karena masih di bawah umur. Mungkin dengan cara yang saya seperti ini, mudah-mudahan bisa membuat mereka itu bisa berpikir waras ketika terjadi pertemuan hanya ngaboti ya, istilah Jawa ngaboti itu apa ya, ngaboti PLI atau KONTOL ya. Gue sebetulnya gemes itu akhirnya terjadi insiden seperti ini. Sebetulnya saya pribadi prihatin, tapi saya ada emosi juga ya karena saya beranggapan itu seperti itu ketika terjadi perkenalan ya, belum menikah, sudah satu atap tanpa ada hubungan pernikahan. Lah apa yang dipikirkan kalian ini gitu loh, gemes aku. Oke. Ini mulut tidak ada, paham? Ini buta permanen ya. Kronologinya seperti ini. Lihat konser, ketemu sama si laki dibawa ke rumah, diperkenalkan pihak keluarga dengan nama Yuda, sebetulnya namanya Taufik Hidayat ya. Udah habis itu si perempuan, demi apa kalau nggak bukan KONTOL ya atau Feli Lafonte, gemes aku ya. Wajah ya, kepribadian, belum juga tahu kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa ya, pasti itu wes jadi sedikit emosi. Oke lanjut. Nah, akhirnya pergilah dari rumah ya selama 3 tahun. Pihak keluarga menghubungi itu sulit ya, ketika mau tanya kabar, si pelaku bilang ini loh dia baik-baik saja, tidur miring gitu, dan si laki-laki bilang dia katanya si perempuan mau memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga ya, karena selalu merecoki hubungan korban dengan pelaku. Nah, puncak kemarahannya ya, ketika pihak keluarga korban meng-up ke media sosial, IG, medsos lah semua gitu, bilang mau mengasih lihat foto itu si korban ini dibawa kabur laki-laki, foto gitu ya, ada namanya pula gitu. Marahlah si pelaku, hapus gak? Nah, si kakaknya tidak mau, nggak mau ya. Akhirnya terjadi kebrutalan dan kebarbaran si pelaku ya, yaitu dengan menyiksa si korban ini di kos-kosan ya. Beritanya sih agak simpang siur gitu. Terus di kos-kosan itu sering terjadi kegaduhan, tapi nggak ada jeritan ya, dikira mungkin ada kecoak lah atau apa, mungkin berpikirnya seperti itu tetangga kos-kosan. Ya itulah kebanyakan, kadang kos-kosan itu kayak rasa pedulinya tuh kurang karena mengurusi kehidupannya masing-masing, itulah kebanyakan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang mencurigakan itu kurang peka ya, saya melihatnya seperti itu. Oke lanjut. Nah, ketika ada ya, setelah bilang itu hapus nggak mau hapus, ya udah akhirnya terjadi kebrutalan, kebarbaran ya dengan seperti itu. Dan ini tahu terus sut ke muka ya seharusnya ketika udah terjadi gertakan seperti itu, pihak keluarga itu konsultasi ke pihak polisi gitu ya, untuk mencarikan taktik yang pas tuh gimana, karena di situ ada kayak tawanan dari pihak keluarga ya, jadi harus berhati-hati, jangan dia ngasih warning kalian tantang ya, nanti yang kena dampak korban, paham ya aku maksud ya itu. Jadi kalau ketika ada hal seperti ini, ke pihak kepolisian lah, ke bagian intel ya, untuk meminta solusi gitu, jangan lu tantang. Itu kadang kan orang nggak biasa, ternyata kan debt collector, tau lah debt collector itu kekejaman di jalan ketika mengambil motor atau mobil cicilan yang belum dibayar itu seperti apa gitu ya, harus dipahami juga gitu ya. Sekarang sudah kayak gini ya udah. Ya saya di sini cuma mau berpesan juga ya, khususnya bagi laki-laki ya yang parah ini, saya parah perhatikan gitu. Saya juga terjun langsung ke aplikasi X gitu, yang ketika datang diperlihatkan Feli Lafonte-nya gitu, dan ada yang ngaku sama saya itu ya karena usia belasan gitu kan, 20 ke bawah atau intinya 30 ke bawah gitu. Itu ngerjain anak-anak SMP atau anak-anak SMA yang masih lugu ya. Jadi ketika diperlihatkan Feli Lafonte-nya itu ya akan kayak ketagihan, apalagi nanti diajari disuruh gini. Hah? Ya, kasihan. Kalian sadar nggak ketika kalian itu mempermainkan anak-anak masih lugu seperti itu ya, suatu saat kehidupan kalian akan acak adul terus, akan berantakan terus, karena sudah mempermainkan perasaan seorang wanita ya. Dan kemungkinan besar kalian untuk mendapatkan jodoh pun akan sulit, karena mungkin ya sebenarnya saya nggak mau bawa nama Tuhan sih. Tuhan sudah memberikan ini loh perempuan yang harus kamu didik bina ya, kalau kamu harus didik bina dari kecil sampai nanti dia gitu loh ya, malah kamu permainkan gitu ya, nanti suatu saat kehidupanmu akan sulit untuk maju ke depan ya. Ayolah kita
di jalur yang lempeng-lempeng aja lah, melenceng boleh lah sedikit, nggak usah berlebihan supaya untuk dikembalikan nanti supaya gampang gitu untuk dikondisikan lurus gitu loh. Ya ingat, saya di sini bukan sudah baik, orang sudah sempurna belum, jauh dari kata itu. Tapi setidaknya ketika ada hal-hal yang seperti ini saya jadi miris gitu. Ya sini kebanyakan ya, kalau apa yang dia kesetiaan, kebaikan laki-laki nggak mungkin yang pasti diharapkan itu KUN atau nya, Vela Fontainya ya. Kenapa diajak mau ajak satu atap tanpa ada hubungan ya itu nggak mau ribet, nanti ketika terjadi perpisahan ya udah baik gitu. Ya ini yang betul, saya paham ya, saya paham betul, saya juga dulu pernah merasakan seperti apa ya, kenikmatan seksualitas itu seperti apa, apalagi janda atau duda yang sudah pernah merasakan, lama tidak merasakan, mungkin dalam permainan itu seperti gelombang tsunami atau smackdown yang bertaraf internasional ya. Mungkin cukup dulu ya, aku sebetulnya tuh ya prihatin, agak gemes juga ini pelajaran buat wanita-wanita gitu ya. Oke, sudah melihat SSD awal itu ya, gua berpikir seperti ini mungkin ya bagi kalian menonton video saya ini agak aneh gitu ya. Aku coba pelajari itu ya, kenapa Hotman Paris ada caption seperti ya, kemarin sampai memohon ya untuk pihak Kapolda untuk tidak memenjarakan Roy Suryo dan Tifa. Di sini saya dalami dan pelajari gitu, ada videonya ya, saya sudah bikin video pula kemarin ya. Saya melihatnya ini ya, Roy Suryo CS dulu ya kayak cuman membuat berita hoax supaya apa, YouTube dia rame, akun medsos dia juga rame, ibarat kata dia membuat gimmick supaya dia punya viewers, follower ya. Saya mempelajarinya kok seperti itu gitu ya, istilah kata dia mau viral tapi dengan membuat berita sensasional. Banyak toh, banyak ya, banyak, nggak cuman anak ini Roy Suryo CS, karena ini di dunia politik ya, mungkin dengan cara dia melambungkan namanya dengan cara membuat berita sensasional dengan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Masih ingat ketika Roy Suryo ada berita itu apa, dia jadi menpora kan ya, kembali ke intinya dia tuh maling panci, gayung itulah ya, itu secara tidak masuk akal gitu. Nah itu kalau menurut saya dia tuh membuat berita hoax atau istilah kata kayak menjelekkan dirinya, sang penting dia viral. Paham yang aku maksud? Mudah-mudahan paham ya. Ya ini ya, akhirnya akan berdampak seperti ini. Paham yang aku sampaikan ya, akhirnya dia ditangkap pihak Kapolda ya. Paham yang saya sampaikan, mudah-mudahan paham ya. Ini banyak ya kreator-kreator atau demi viral dia rela melakukan gimmick-gimmick yang bodoh itu, yang akhirnya akan berujung merugikan dia sendiri ya. Mudah-mudahan paham ya. Saya pelajari kenapa sekelas Hotman Paris gitu sampai memohon seperti itu ya. Mungkin dia tahu sesuatu gitu. Kalau Roy Suryo CS ini tadinya awalnya tuh main-main gitu supaya dia viral gitu ya. Terkadang orang pintar tuh otaknya kadang jadi terlalu pintar, jadi nggak bisa dinalar gitu hanya untuk viral itu. Ya ini saya mempelajarinya seperti itu gitu, ya. Dan ketika kasusnya Nikita Mirzani, kenapa Hotman Paris nggak berkutik ya, karena dia tahu pasti ini akan masuk ya. Kalau melihatnya saya juga itu tadinya cuma main-main kayaknya itu ya, akhirnya masuk juga ya. Hati-hati nih yang di Jakarta Pusat ini ya, yang suka main-main dengan drama-drama yang konyol ya, hanya untuk melambungkan namanya biar tetap stay di dunia entertain atau medsos, yang akhirnya akan berujung fatal ya. Hati-hati. Dicela, direndah-rendahkan, saya juga diam. Oke.
saya mau bahas tentang ini gitu. Saya mau sedikit flashback gitu. Disclaimer dulu ya, saya kemarin Pilpres 2024 Ganjar Mahfud ya. Karena dulu saya ingat 2019 saya mencoblos Pak Jokowi ya. Kalau 2014 saya lupa saya coblos berapa siapa ya, maklumlah otak saya baru masa pemulihan gitu ya. Begini ya saya ucapkan happy birthday untuk Pak Jokowi di 24 Juni umur 64 gitu. Ada pula yang mau bikin video khususnya Refli Harun itu ya, pengacaranya Roy Suryo gitu. Selamat berbahagia di atas penderitaan dua anak bangsa yang terdolimi. Saya ingat betul ya, meski otak saya baru masa pemulihan, video-video dulu yang beredar seperti apa ketika Pak Jokowi menjabat presiden gitu. Betapa sulitnya beliau itu membawa negara ini menjadi ke arah yang lebih baik, tapi apa hantaman badai, angin topan, gelombang tsunami ya beliau hadapi ya. Karena apa? Bukan kritik menurut saya, dia hujatan pribadi gitu ya. Ajaran-ajaran dalam bentuk pribadi gitu untuk menjatuhkan Pak Jokowi ya. Kalau beda sekarang ya, mungkin untuk kader PDI atau simpatisan PDI yang menghajar Pak Jokowi itu bentuk kritikan ya, bukan untuk ke fisik bullying gitu ya. Karena ada kesalahpahaman sih ya. Kebetulan ada kesalahpahaman sehingga para pendukungnya Pak Jokowi dulu tuh goyang gitu loh. Saya netral aja gitu, posisi saya netral gitu ya. Mana yang harus saya up, mana yang harus enggak, saya bisa mengontrol itu. Oke, kembali lagi. Tifa ya dulu menyerang kepribadian Pak Jokowi di saat Pak Jokowi memperbaiki sistem negara ini. Roy Suryo itu seperti apa ya, sambil ketawa ketiwi ya. Sekarang sebetulnya ya pihak Pak Jokowi itu ya ada pintu maaf juga tuh yang agak waras itu Rismon Sianipar ya. Dia udah tahu betul dia tuh ada di posisi kalah, dia sadar diri ya. Kalau menurut saya tuh mereka tuh cuma kayak menyerang tanpa dasar gitu ya. Tipe-tipe orang ngeyel ya, yang seolah-olah dia tuh merasa benar sendiri. Mau dikasih fakta asli ya nanti masih cari kesalahan-kesalahan. Mau dibilang nggak ada fakta, nggak ada, ya tetap ngeyel lah. Ini tipe-tipe orang seperti ini mereka itu. Tapi Rismon udah waras gitu, meski diperlakukan di medsos gitu ya. Dia berpikir karena rumahnya jauh, kalau dilaporkan ke Jakarta mondar-mandir butuh cuan banyak ya, jadi dia terselamatkan ya itu ya. Tapi ini yang agak ngeyel ini ya, ini Roy Suryo dan Tifa ya. Sebetulnya ketika ada mungkin pihak Pak Jokowi melaporkan bukan karena dasar ijazah palsu, karena hinaan-hinaan yang sudah bertubi-tubi dilayangkan ke Pak Jokowi, karena tahu mereka itu punya backingan. Roy Suryo pernah di Demokrat kan, otomatis Pak SBY ya. Kalau Tifa mungkin ada kedekatan dengan ring-ringnya Pak Prabowo ya. Ini jadi ya, saya meski tidak memilih Pak Prabowo gitu, beruntung Pak Prabowo jadi presiden. Jadi ring-ring yang ada di sekitar Pak Prabowo yang mendompleng nama besar, yang jadi benalu-benalu Pak Prabowo sekarang akan kocar-kacir ya, pasang wajah ketakutan sendiri, takut masuk penjara, takut ekonomi turun lah, runtuh, itu ada, saya perhatikan itu ya. Jadi sekarang berhati-hatilah kalian yang dulu bangga punya kedekatan orang-orang punya nama atau khususnya ringnya Pak Prabowo gitu, bangga punya keberanian tersendiri. Tapi sekarang Pak Prabowo disibukkan dengan urusan negara, kalian yang kocar kacir ya. Hati-hati, persiapkan mental kalian. Kemungkinan besar masuk bui, atau kemungkinan besar ekonomi kalian akan runtuh, atau kemungkinan besar
keluarga kalian akan hancur ya. Udah banyak kok sekarang Ahmad Dhani aja udah mulai kocar-kacir dengan negara, dengan rumah tangganya. Dulu sih udah kocar-kacir, sekarang kayak membela dirinya sendiri ya. Mudah-mudahan kuat ya. Nikita Mirzani ini ya, masih banyak lagi. Dan saya melihat ini ya, orang-orang yang punya keberanian, terlalu berani gitu, saya perhatikan ternyata punya backingan ya, punya backingan, entah kerabatnya Kapolda lah, Kombas lah, legend lah ya. Dan saya pastikan suatu saat kalian juga akan mendapat masanya ya. Ngeri loh ya, masa pencalonan presiden kampret terus cebong. Kita tuh dulu tuh mencari calon pemimpin loh, coba deh flashback ya, kecebong, kampret ya. Itu sebutan Bapak Jokowi dulu apa? Bapak Bipang, Plonga Plongo ya, uang desa, kecebong, apalagi ya, banyak itu ya. Tapi sekarang ya ada peningkatan agak bagus sih. Kemarin cuma debat presiden seperti itu, nggak ada bullying atau body shaming ya, udah lumayan bagus. Menurut saya itu ada sedikit peningkatan untuk tahap pemilihan presiden, pemimpin itu ya. Mungkin durasi cukup lama, saya akhiri dulu ya. Jangan ditahan di penjara. Oke, hari ini Sabtu tanggal 20 ya, libur dari Dinas Perhubungan. Melihat video Bang Hotman, saya minta izin Bang Hotman ya. Oke lah, yang lebih tahu lebih lanjut cari video aslinya di pencarian gitu. Bang Hotman ini memberi pesan kepada pihak kepolisian dan memberi saran supaya Roy Suryo CS itu tidak ditahan ya, lebih baik jadi tahanan rumah. Ingat, saya di sini bukan Bani 58 ya, saya 03 Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dan Bang Hotman ini benci dengan politik gitu, terus selalu membawa nama besar Pak Prabowo, menjadi pengacaranya Pak Prabowo sudah lama ya. Dia sedikit mengklarifikasi bahwa Bang Hotman ini punya kedekatan dengan keluarga Pak Prabowo. Begini ya Bang, saya sebagai masyarakat sipil gitu, ketika orang itu dulu gagah berani gitu ya, menghajar presiden kita dulu ya, Pak Jokowi, seperti apa itu Roy Suryo CS. Ketika sekarang dia menerima resiko yang sudah diperbuatnya ya, percaya penuh sama pihak yang berwajib, dan itu pun statement Anda juga percaya terhadap proses hukum yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo CS gitu. Ya itulah Bang ya, kenapa sekarang ketika di era Pak Prabowo jadi presiden ya, kita dulu pendukung Pak Jokowi ya, Pak Jokowi dihajar dari pendukung Pak Prabowo maupun Pak Anies, begitu sadisnya. Termasuk saya menjadi garda terdepan ketika presiden saya dihina. Tapi sekarang apa ya, ketika Pak Prabowo jadi presiden gitu, mana orang-orang yang mendukung? Nggak ada, pada balik kanan ya, mementingkan keluarganya masing-masing, nggak ada loyalitas. Sampai di sini paham ya. Terus kenapa sih ya Anda selalu membawa besar nama Pak Prabowo ya? Berusahalah untuk berdiri sendiri
Ya, saya pastikan kok intensitas Anda sekarang dengan Pak Prabowo itu agaknya berkurang karena kesibukan Pak Prabowo menjadi kepala negara. Ya, so jadi gini aja. Ya itu mungkin saran yang bagus, tapi ketika proses hukum berjalan enak kali harus jadi tahanan rumah, nggak dipenjara karena dasar alasan kondisi politik sekarang saat ini. Ya biarkan dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia buat gitu ya. Dulu saya ingat betul itu Dokter Tifa ketika mengajar Pak Jokowi seperti apa ya, dari fisik, dari pribadinya. Yang mulai sebetulnya siapa? Mereka duluan. Entah itu ijazah asli Pak Jokowi atau palsu. Misal nih Pak Jokowi bilang ijazah saya asli, apa mereka percaya? Enggak akan percaya, selalu mengulik kesalahan yang ada di ijazah tersebut ya. Andai bilang Pak Jokowi enggak punya ijazah, mereka juga akan mengajar terus ya, karena merasa puas. Loh benar loh Pak Jokowi nggak ada ijazah, terbuktikan omongan saya. Itu yang akan selalu dicari-cari kesalahannya. Bukan apa intinya, mereka itu tidak suka ketika orang kampung, orang desa masuk ke kota. Termasuk Anda itu kayaknya ketar-ketir ini agak ditembus sisi pertahanan Anda gitu ya. Oke, saya minta maaf jika video Anda kurang berkenan saya state. Dan sekali lagi gitu Bang, kenapa Anda selalu membawa nama besar Pak Prabowo? Ya, ada apa Bang? Saya sudah bilang gitu, nanti ini ya orang Bani 58 yang mendukung Pak Prabowo, ekonomi banyak yang akan jatuh ya. Karena mungkin dulu ketika Pak Prabowo menjadi presiden gitu, wah membawa nama besar, ada kelompok ini lagi terjatuh, minta bantuan ini, nanti minta atensi dari pemerintah, dari dana pemerintah. Itu banyak sistemnya seperti itu dulu. Tapi sekarang ya, ketika Pak Prabowo dijadikan presiden, sibuk dengan urusannya Pak Prabowo sendiri, ini nanti orang-orang benalu di sekitar Pak Prabowo akan kocar-kocar. Sampai di sini paham? Sekali lagi saya minta maaf jika video Anda kurang berkenan saya state. Lebih banyak anak, lebih banyak blessing. Tapi pemerintah di Polandia benar-benar ambil konsep ini ke another level. Kamu tahu nggak, di Polandia orang tua dapat 800 zloty, ini 4 juta rupiah setiap bulan untuk setiap anak. Dan ini bukan beberapa tahun, ini dari anak lahir sampai anak umur 18 tahun. Dan kalau punya 2 atau 3 anak, ya tinggal dikali aja. Uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau ditabung untuk masa depan anak. Bukan cuma itu, setiap tahun juga ada tambahan 300 zloty, ini 1,5 juta rupiah untuk anak yang mulai tahun sekolah. Ini dipakai untuk buku atau tas atau alat sekolah. Menurut kamu, program seperti ini bagus enggak kalau ada di Indonesia? Ini loh harapan saya, mudah-mudahan Indonesia itu bisa seperti negara Polandia gitu ya, ketika pemerintahnya peduli terhadap rakyatnya gitu ya. Jadi itu kayak punya anak itu nggak beban gitu. Jadi ketika berkenturia itu semangat gitu. Nanti kalau kebobolan jadi anak itu ada pemerintah yang bisa ngasih dana gitu ya. Ya inilah harapan saya sebetulnya gitu ya. Jadi ketika orang itu terlahir miskin atau kere atau seperti yang dikatakan Nikita Mirzani, gembel bau miskin, jadi itu tidak merasa sedih gitu, karena merasa ada pemerintah yang masih peduli dengan nasib atau keadaan rakyatnya ya. Kenapa saya sering berkuar-kuar seperti inilah harapan saya gitu ya. Meski keadaan ekonomi saya tuh ya kadang kabikusi kabigem gitu, kadang bahagia kadang sedih gitu ya. Nah makanya saya tuh berharap negara kita tuh bisa seperti Polandia itu ya. Jadi nggak ketika ya seperti yang saya ngomong di awal gitu ya,
ketika terlahir dengan kurang beruntung dari orang tua yang broken gitu, jadi nanti kedepannya tuh bisa nggak terlalu terlalu pusing untuk menata kehidupan yang akan datang gitu. Di situ ada pemerintah. Nah, seandainya nih kalau ini terjadi gitu di negara kita, waduh ya, itu saya pastikan tuh presiden kemana-mana banyak dapat ciuman melayang itu ya, kemana-mana saya pastikan itu ya. Mungkin ada yang cium tangan gitu, terus mungkin ada yang sujud syukur gitu ya, atau mungkin ada yang memeluk gitu pemimpin negara kita. Kalau seandainya negara kita itu seperti Polandia ya, mungkin beberapa tahun yang akan datang mungkin ya, itu harapan saya gitu ya. Aku mau cerita tentang love scammer. Mama juga pernah toh. Ceritanya piye? Ceritanya lagi nonton YouTube, terus judulnya duit habis ditipu pacar bule. Nah, persis kayak kejadian mama. Nah, Berhenti. Tapi mama kena uang enggak? enggak. Karena mama Pinter kan gara-gara aku. Aku yang pinter. Oke, lanjut. Pinter gara-gara anak. Lah. Yo, lanjut. Habis itu memang cewek foto profilnya cowok ini tuh ngeblur, nggak jelas. Terus ini juga ngakunya kayak dokter kayak Raya tuh. Dan baru gue kayak meh maket ke barang, terus maket ke barang tekan Indonesia kon bayar pajak, terus kon bayar bea cukai, terus kok dicat kayak nomor kuriren dulu. Ya wis ngono. Tapi bedanya kan mama rung kuwi. Ya dia jebol berapa wis mbok tonton? 2 juta. 2 juta. Ya, ini hati-hati ya love scammer tuh. Emang ini bertaraf internasional ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Rayuannya maut ya, memainkan perasaan, mengolah pikiran ya, untuk berpikir ke arah masa depan juga. Dia memakai juga mistis ada juga, ya Pak, intinya kayak mengolah perasaan kita gitu sebagai korban gitu ya. Sekali lagi ini udah banyak kejadian sih. Kalau bisa endingnya minta uang, stop, jangan minta uang ya. Harusnya kalau orang itu benar-benar cinta ya, kewajiban seorang laki-laki itu apa? Memberi perempuan gitu ya, apalagi kalau memang dia sayang gitu. Asal kita nggak menggatali minta uang gitu ya, dengan kesadaran dia memberi ya kita terima. Kalau dia meminta seperti sistem seperti itu, kita harus berpikir waras gitu ya. Saya untuk mempelajari hal ini pun saya butuh 1 minggu gitu, sampai ya aktivitas rumah saya itu terbengkalai gitu ya, untuk benar-benar mendalami love scammer bertaraf internasional. Saya pastikan ya, ngeri, rayonnya maut. Kita diajak berpikir ke masa depan gitulah ya. Hati-hati ya, tetangga saya sudah kena gitu ya. Kebanyakan dokter kayak gitu yang gajinya sebulan 1 M. Siapa sih yang nggak tergiur gitu ya. Tapi juga kalau endingnya minta cuan ya, stop ya. Ya memang sulit untuk meninggalkan dia. Karena apa? Rayonnya sungguh fantastik ya. Dalam 1 minggu aja itu kayak masih terngiang-ngiang saya dulu. Tapi butuh waktu lama untuk bisa melupakan dia, karena dia juga pakai mistis juga ya. Sampai di sini paham? Hati-hati. Mama dia udah menyala belum? Masih apa? Kurang apa? Kurang menyala. Lah terus harus pakai apa lagi Mama De kalau kurang menyala? Mama kan harus Pakai alis gini. Alisnya di bawah sekolah Mbak. Mama nggak ada alis. Yang penting kan gini, Mama udah menyala toh. Udah toh. Ini ya, momongan pun perhatian, dari ganti baju sampai make up ditungguin. Mama mau kemana? Mama mau ngambil rapotnya Mbak Uti ya. Yang penting apa sih? Iki lo sempakmu kelihatan ya. Ini kan hari Jumat gitu. Tentu banyak orang tua yang mengambil rapot kenaikan anak-anaknya ya. Terus juga ada yang masa-masa pendaftaran masuk
negeri gitu kan. SMA SMK kemarin udah ya, SMP sama SD kan belum itu ya. Apapun nanti resikonya tetap diapresiasi, hasil anak itu seperti apa tetap diapresiasi ya, jangan dimarah-marahin gitu ya. Yang penting apa sih? Sayang sih, sayang tapi nggak boleh pakai mulut loh, pakai hidung loh. Cepet pakai hidung, cepet toh, besok kan libur, cepet toh. Tak itu main 3 rasang mama lo. Oh wes, pakai hidung jangan pakai mulut ya, nanti bedak mama hilang tuh. Halum ndak? Oke. Ini kan gue lagi itu ya, ngambil rapot gitu. Aku ada perjanjian sama anakku gitu, kalau dia masuk 10 besar mau minta hadiah sih ya. Coba nanti kita lihat apakah dia masuk 10 besar atau enggak gitu ya. Nah ya ini sekali lagi saya mau berpesan gitu ya, kita sebagai orang tua jangan terlalu berharap penuh terhadap pemerintah ya. Ketika anak kita tidak bisa masuk sekolah negeri ya otomatis masuk swasta lah. Swasta pun kadang masih ada biaya gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, karena kita yang memproduksi anak kita ya, setiap ketika produksi itu HOS sambil kemeringat ya, kita harus memperjuangkan pendidikan anak kita, memenuhi gizinya juga, dan jangan terlalu berharap kepada pemerintah, karena itu kan anak kita ya. Kita harus berjuang untuk pendidikan, gizinya, dan masa depan anak kita sendiri. Oke? Ranking berapa? Ranking 6. Tenan ya, serius. Itu berarti budgetnya 50 ke bawah ya? Ya biar. Jadi ya HP anyar. Kok iso HP anyarnya? HP anyar. Iso HP anyar nih. Kemarin waktu tes tuh pada perjanjian ya aku sama dia gitu. Kalau masuk 10 besar minta hadiah. Wes sudah, mau pulang. Ajai. Aduh. Ya, itulah ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada kebahagiaan buat anakku, ada kesedihan buat aku. Jebol uang nanti, oke? Di mana? Ada suara nggak ada orang? Ini loh, Mama. Nggak ada. Ini. Mama cuman ngeliatin kipas doang. Tuh. Kipasnya cuman muter-muter. Muter-muter ya? Muter-muter ya? Ya muter-muter lagi pasnya muter-muter. Terus jawab ya. Ya ora. Lah, maksud lima muter-muter kan dadak bebas sih, maksudmu piye? Awu hilang. Kemana Awu? Yuk, pergi yuk. Salen ganti baju, Mbak. Ini loh. Enggak ada, no. Mana? Coba. Aduh, mau sampai kamu ya. Saya coba mama tak pakai passwordnya mama. Sing penting. Hah? Oh iya, ini berarti. Iki lucu sekali ini. Sakit. Anak neng Pak Nek Lilis. Ning. Lilis. Ning. Lilis. Ning. Lilis. Lilis gak? Ning. Lilis. Ning. Lilis. Ning. Lilis gak? Ning. Oh, enggak Lilis berarti tinggal pergi ya, Mbak. Anak Lilis. Oke, mantap. Yang penting? Balas. Oke.